else. You forget this one thing. Berlatar di negara Amerika, kita diperlihatkan di sebuah penjara bernama Bad Batch, sebuah penjara yang dikhususkan buat mengisolasi para kriminal dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Cerita akan berfokus ke seorang wanita gemoy yang bernama Arlene. Ia baru saja dimasukkan ke sana setelah melakukan kejahatan yang tidak dijelaskan sama sekali. Saat sedang sendiri di hamparan padang pasir, sekelompok orang yang membawa mobil tiba-tiba mengejarnya, sehingga ia harus berlari sengabret mungkin. Namun, Arlene yang merupakan seorang wanita pun tak sanggup menghindari kejaran itu, sehingga ia harus tertangkap dengan mudah. Ternyata Arlene ditangkap oleh sekelompok narapidana bersuku kanibal, sehingga Arlene harus kehilangan kaki dan tangannya yang akan disantap oleh kelompok kanibal tersebut. Meskipun sudah tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, namun kecerdikan dari seorang Arlene masih bekerja dengan baik, sehingga ia berinisiatif untuk melumuri tubuhnya dengan tageg dia sendiri, agar si kanibal melepaskannya. Hal itu dimanfaatkan Arlene dengan baik setelah rencananya berjalan mulus, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi salah satu dari kanibal itu, Arlene langsung melarikan diri dan berhasil menjauh dari tempat itu. Lalu ditemukan napi lain yang baik hati. Arlene dibawa ke tempat lain dari Pasir Buruk. Tempat itu bernama Komplek Mimpi, di mana ia mendapat perawatan yang cukup intens selama 4 bulan lamanya, dan juga mendapatkan tempat tinggal dari orang-orang baik. Di sisi lain, kita juga akan diperkenalkan seorang ketua suku kanibal yang bernama Jacob. Ia sedang menggambar keindahan wajah sang anak untuk mengisi waktu luangnya sebelum mengeksekusi seseorang. Saat makan malam, istri Jacob mengeluh tentang makanan mereka yang biasanya enak sekarang jadi gak enak, sehingga istrinya itu meminta agar suaminya berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang kanibal. Kembali ke Arlene, terlihat ia sedang menatapi tangannya yang hilang sebelah, di mana ia lantas terpikir untuk kembali ke sana buat balas dendam ke suku kanibal itu. Sayangnya Arlene mengeksekusi dia tepat di hadapan anaknya. Karena tak tega meninggalkannya sendirian, Arlene lantas membawa anak itu ke Komplek Mimpi untuk ia rawat sepenuh hati. Namun tanpa dia sadari, rupanya hal itu dilihat oleh salah seorang napi yang dulu pernah membantunya. Jacob yang khawatir karena anak dan istrinya tak kunjung pulang pun segera mencarinya, di mana ia hanya menemukan jasad sang istri dan boneka anaknya saja yang tergeletak di atas mobil. Kebetulan napi baik menghampirinya, di mana ia melihat kepergian sang anak meski harus menggambar si napi terlebih dulu sebelum mendapatkan bantuannya. Yeah. Sebagai ganti bonekanya yang hilang, Arlene lantas membelikannya seekor kelinci yang membuat si anak itu merasa bahagia. Then you gotta do exactly what I say. Now you like this bunny, don't you?
Malamnya, komplek mimpi mengadakan pesta yang cukup besar yang dihadiri oleh seorang pria yang bernama Larry. Ia adalah pimpinan mimpi untuk memberikan rakyatnya semangat betapa pentingnya sebuah mimpi bagi mereka. Hal itu dibarengi dengan pembagian besek secara gratis yang membuat semua orang bahagia dalam pesta itu. Sehingga tanpa disadari Arlen, anak itu telah hilang dibawa oleh si Larry ke rumahnya. Hey, you seen a kid? You seen Ketika tersadar rupanya Arlen sudah berada jauh dari komplek mimpi, di mana ia mengalami kesialan dengan bertemu lagi dengan suku kanibal. Bahkan sekarang harus berhadapan dengan ketuanya. Siapa sangka pertemuan mereka tak seseram itu karena Jacob sedang tamud untuk makan daging akibat anaknya yang hilang. You see a kilo of that? And I'm going to kill you. Jacob juga tak membiarkan Arlen sendirian, di mana dia menjadikannya tangan kanan untuk menemukan anaknya yang berada di komplek mimpi. Ia yakin jika Arlen dapat menemukannya dengan mudah. Ketika kesepakatan sudah dibuat, tiba-tiba muncul seorang napi jahat yang entah dari kubu mana. Ia hendak melakukan BT atau barter dengan menukarkan Arlen sama sebotol bensin. Hal itu membuat Jacob harus berpikir apakah dia akan menerimanya atau tidak. Namun karena Jacob tidak mau ada masalah, terpaksa Jacob menerima tawaran tersebut. Namun tiba-tiba It's up to you. setelah berhasil menghabisi si napi, Jacob juga mendapatkan dua keuntungan, yaitu bensin dan motor si napi, sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya dengan aman. Seiring dengan berjalannya waktu, Arlen mulai menyukai sosok si Jacob ini, di mana pada malam harinya ketika mereka berdua akan semakin dekat, tiba-tiba drug related? That's in the tropics, right? What's your number? Come with me. rupanya orang itu merupakan penduduk dari komplek mimpi, di mana ia menganggap jika Arlen tengah terdesak, yang akan dijadikan makanan oleh Jacob yang notabene merupakan penyuka daging manusia, sehingga ia memutuskan membawa Arlen ke komplek mimpi yang jauh lebih aman. I need some food. You guys gonna help me out or what? Arlen yang sedang galau memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa mengulang pertemuannya dengan Jacob, di mana ia hanya menemukan buku catatan milik Jacob tanpa bisa menemukan keberadaannya. Di sisi lain, Jacob yang berada di situasi sekarat pun berhasil diselamatkan oleh si napi baik. Selanjutnya ia akan dirawat sampai benar-benar sembuh. Rasa bersalah Arlen semakin besar ketika ia melihat buku catatan milik si Jacob, di mana ia mulai memfotokopi memperbanyak gambar si anak dan mencari ke berbagai penjuru komplek, bahkan sampai bertanya kepada orang gelo. Can you look out for her, please? You seen this kid? No. You've seen her? Yeah. Where? Hey, you wanna? Di tengah keputusasaan itu, ia tak sengaja melihat beberapa istri sang ketua mimpi yang sedang membawa si anak bersamanya, sehingga ia memberanikan diri untuk memasuki rumah si ketua. Arlen. Di sana Arlen meminta untuk dibuahinya seperti gadis lain yang berada di sana. Because of me. Arlen pun lalu mengeluarkan senjata dan langsung menodongkan kepada salah satu gadis milik si Larry, di mana ia meminta agar si anak dilepaskan serta mengantarkan mereka keluar dari gerbang komplek mimpi.
Dengan gampangnya si Larry menurut tanpa melakukan perlawanan dan nyerenteng sedikit pun. I swear. Come on. Di tengah perjalanannya ke suku kanibal, Arlen tak sengaja bertemu dengan Jacob sehingga pertemuan yang dramatis pun terjadi antara ayah dan anak yang sudah lama sekali terpisah. Tanpa mengucapkan hatur nuhun, Jacob meminta supaya Arlen kembali ke komplek mimpi. Hal itu tidak mau dia lakukan karena si Arlen rupanya sangat menyukai Jacob, orang yang sudah membuat dirinya cacat, sehingga terpaksa Jacob harus menerimanya karena ia juga sangat mencintainya. I'm hungry. I want spaghetti. I want spaghetti. Lalu, film pun tamat. Jangan lupa subrek channel saya ini supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Oke?